warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Pratama Sondora dengan NIM 607062300141. Jadi kali ini tuh saya ingin mempresentasikan tugas machine learning individu pada mata kuliah kecerdasan artifisial terapan. Dalam proyek ini tuh saya membangun sebuah sistem klasifikasi genre musik berdasarkan data fitur yang tersedia. Model yang digunakan adalah Random Forest Classifier, dan karena data pelatihan yang saya miliki ini sudah memiliki label genre, maka pendekatan ini termasuk dalam supervised learning. Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah ketidakseimbangan kelas, yaitu jumlah data dari tiap genre itu tidak merata. Tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, saya telah memiliki ataupun saya menggunakan metode random oversampling yang bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kelas agar model tidak bias terhadap genre mayoritas. Langsung saja kita ke codingan. Di sini tuh saya mengimport library yang digunakan, antara lain tuh seperti yang pertama ini ada mlearn untuk melakukan oversampling, ada sklearn untuk model random forest dan evaluasi metrik, ada matplotlib, dan seaborn ini tuh untuk visualisasi data, dan ada pandas untuk manipulasi data dan membuat tabel metrik. Langsung saja. Jadi yang pertama ini itu tuh melakukan oversampling pada data menggunakan random sampler. Ini membuat jumlah data di setiap kelas menjadi sama dengan cara menggandakan data pada kelas minoritas secara acak. Selanjutnya itu ini ada split data hasil oversampling. Itu tuh membagi data hasil oversampling menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80 banding 20. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi. Ini tuh untuk melakukan normalisasi fitur. Ini tuh termasuk penting agar setiap fitur berada pada skala yang sama, sehingga model tuh akan bekerja secara optimal. Nah, di bawahnya lagi ada latih model. Ini tuh kita tuh melatih model random forest pada data hasil oversampling dan normalisasi. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi, di mana melakukan prediksi pada data uji, lalu menghitung metrik seperti akurasi total, laporan klasifikasi, berisi presisi, recall, dan event score untuk tiap kelas. Selanjutnya ada visualisasi dan ubah label kolom ke bahasa Indonesia. Ini gara-gara awalnya tadi saya menggunakan bahasa Inggris. Di visualisasi ini kita tuh mengkonversi laporan klasifikasi menjadi data frame. Lalu setelah itu kita menyaring hanya baris genre aja, seperti menghapus akurasi, makro, dan weight average. Selanjutnya itu ada ada perulangan. Belum. Selanjutnya ini dulu. Nah, ini tuh itu membuat grafik. Bar plot untuk menampilkan 3 metrik per genre.
Nah, di sini kita masuk ke for ya. Di sini tuh kita tuh menambahkan angka di atas setiap batang dengan rotasi agar tidak bertumpuk. Nah, dan codingan terakhir itu ada untuk styling. Di sini tuh kita menyempurnakan visualisasi judul, label, sumbu, grid, dan data letak agar hasil grafik kita tuh menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, beginilah bentukan grafiknya. Grafik ini menunjukkan 3 batang untuk setiap genre, dan presisi seberapa tepat prediksi untuk genre tersebut. Recall ini untuk seberapa banyak dari genre tersebut yang berhasil terdeteksi. Dan event score itu adalah rata-rata harmonik, presisi, dan recall. Digunakan untuk menilai keseimbangan keduanya. Jika batang tinggi mendekati 1, maka model berhasil memprediksi genre tersebut dengan baik. Nilai numerik ditulis di atas setiap batang untuk memudahkan interpretasi. Grafik ini membantu mengidentifikasi genre mana yang paling kuat atau masih lemah dalam performa model. Jadi mungkin begitu saja. Dengan menerapkan teknik oversampling ini, saya berhasil menyeimbangkan jumlah data antar genre. Hal ini terbukti meningkatkan kinerja model klasifikasi secara keseluruhan, terutama untuk genre yang awalnya minoritas. Penggunaan algoritma random forest sebagai model supervised learning memberikan hasil evaluasi yang baik, ditinjau dari presisi, recall, dan event score. Visualisasi akhir memudahkan kita memahami kinerja model terhadap masing-masing genre. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Jika kata-kata saya terlalu terbata-bata, maka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.